Sambil berjalan di jalan Hanyu Cheng, Qin Yichen juga bertanya tentang peri. Penatua Feng, bagaimana peri muncul? Apakah outputnya tinggi dan berapa nilainya? Mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, Feng Tangfei tidak hanya tidak sabar, tetapi juga menjelaskan dengan hati-hati. Ada beberapa jenis pernyataan tentang pembentukan kristal peri. Salah satunya adalah setelah jatuhnya Raja Abadi. Mayat atau sesuatu seperti harta sumber kehidupan selama masa hidupnya dikubur selama 10.000 tahun dan akhirnya berubah menjadi Raja Abadi. Qin Yichen sedikit mengangguk. Ini bukan kejutan. Bayangkan di Tanah Suci, ada harta karun yang terbuat dari tulang 9 Li Ordo Suci. Pusat kekuatan teratas dari semua ras juga merupakan harta karun, yang bisa dibuat menjadi pedang, atau bahkan disempurnakan. Ceng-ceng, atau harta seperti Blood dan, tidaklah murah. Feng Tang juga berkata, meskipun Raja Abadi jatuh, itu dapat mengejutkan beberapa orang. Tetapi sejak bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang tahu berapa banyak tulang pembangkit tenaga listrik telah terkubur di bawah kaki kita? Qin Yichen mengangguk lagi, belum lagi sekali. Apalagi belum lama ini, ketika penaklukan kerajaan perang utara yang tak terkalahkan, Raja Abadi yang dipenggal banyak memberontak. Feng Tang terus menjelaskan, yang kedua adalah bahwa beberapa harta langka yang tak ternilai dan unik telah layu atau diambil, ditambah hanya fenomena alam langit dan bumi atau area khusus. Seiring waktu, mereka akan membentuk peri kecil. Kristal, cara ini, tentu saja, mungkin ada kristal peri di meteorit. Karena itu, Feng Tang hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Meskipun benua ini sangat luas, alam semesta bahkan lebih tak terbatas. Sama seperti Anda kali ini, sepertinya batu giok yang rusak itu mungkin bersama dengan ruang lain ini. Setelah pernyataan ini, Qin Yichen memiliki sedikit pemahaman tentang Xianjing, dan Feng Tang berkata, mengenai hasil Xianjing. Katakanlah, serendah yang Anda bisa dapatkan rahasia harta karun tertinggi dengan jatuh dari tebing. Qin Yichen tertegun, sangat rendah. Metafora kuncinya terlalu jelas, bukan? Feng Tang menundukkan kepalanya dan berkata, kalau tidak, menurutmu apakah itu ada di mana-mana? Peri terlalu langka, dan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya tidak dapat diserap oleh pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, jika ada yang beruntung keluar dari kristal peri dan memberikannya ke pembangkit tenaga listrik dari lingkaran perang besar, mereka pasti bisa mendapatkan remunerasi yang memuaskan. Bahkan kotak kristal peri utama akan datang untuk berdiskusi segera. Qin Yichen berkedip, jadi Feng Elder, apakah Anda sudah minum peri? Ketika menyebutkan ini, Feng Tang tiba-tiba menunjukkan sentuhan kebanggaan, menepuk dadanya dan berkata, kebetulan, saya benar-benar memiliki kekayaan besar di tahun itu dan mengusirnya. Oh, Qin Yichen mengangguk. Lalu Feng Elder, apakah Anda pergi ke tebing? Begitu kata ini keluar, senyum di sudut mulut Feng Tang tercengang, dan semua orang di dunia Korea Utara tidak bisa menahan tawa. Bukankah ini spesial? Bukankah seharusnya kamu iri dengan keberuntungan dan kekuatanku? Saya bertanya apakah saya melompat dari tebing. Saudara Qin, apakah kamu tidak takut tidak punya teman jadi mengobrol? Untungnya, Qin Yichen hanya bercanda. Jangan marah. Penatua Feng, hanya bermain-main denganmu. Apakah negeri dongeng akan segera hadir? Saat berbicara, berbelok ke jalan lebar, Feng Tang mendongak dan berkata, hei, itu dia. Lihatlah ke sekeliling. Jangan melihat-lihat. Selama Qin Yichen tidak buta, Anda dapat melihat di mana tempat peri itu. Plakat pintu besar itu sepertinya merupakan bangunan paling megah di jalan ini. Selama Anda berdiri di sini, sulit untuk melihatnya. 1000 negeri dongeng. Melihat plakat pintu ini, Anda tahu bahwa alas di balik bujur sangkar kristal peri ini tidaklah sederhana. Jelas bahwa itu ditutupi oleh kota Hanyu, dan kota Hanyu adalah salah satu kota heroik di dunia selatan. Tepatnya, backing di belakang Fiery Square yang bisa dibuka tidaklah sederhana. Cukup. Ini hari yang baik hari ini, dan itu harus lurus. Saat berbicara, saya melihat Feng Tang menggosok tangannya, ingin sekali mencoba, dan ingin membantai semua pihak. Ini membuat Qin Yichen melihat telurnya sakit, dan akhirnya mengerti mengapa Feng Old Patriarch memukulnya. Apalagi yang lainnya. Apa alasan menilai keberuntunganmu berdasarkan cuaca? Tidak peduli seberapa buruknya, Anda harus melihat kalender kuning atau menghitungnya. Qin Yichen tidak terburu-buru, menyeret Feng Tang. Feng Elder, apakah bisa diandalkan di sini? Apakah itu mahal? Feng Tang segera tersenyum. Tentu saja dapat diandalkan. 1000 adalah keluarga kekaisaran dunia perang selatan. Dan nama 1000 tempat peri bulan adalah puncak tertinggi di seluruh benua. Qin Yichen tentu saja tahu. Tetapi masalahnya adalah meskipun dia belum pernah ke Xianjingfang, dia telah melihat banyak spirit kristal di benua 10.000. Air di dalamnya sangat dalam. Ini adalah pelajaran yang dia pelajari dengan batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Jika Feng Tangfang menebak apa yang dikhawatirkan Qin Yichen, dia menjelaskan, Saudara Qin, yakinlah bahwa kota Hanyu tidak dapat menghancurkan papan namanya sendiri. Dan bahkan negeri dongeng di dunia perang selatan adalah yang paling bersih dan adil. Feng Tang telah memperjelas pelanggan tetap di industri ini,
dan berbicara tentang toran mana, kamu tidak tahu. Alasan mengapa negeri peri 1000 bulan ini dapat berkembang adalah karena telah dijamin sejak dibuka. Spirit kristal di sini, tidak ada bidak yang ditembus terlebih dahulu. Jujur sekali. Qin Yichen tertegun, tidak mengharapkan kesederhanaan dunia perang selatan. Anda tahu, hampir semua kota kristal memiliki penguasa Lingjian kota. Jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak akan percaya. Melihat ketidakpercayaan Qin Yichen, Feng Tang berkata, apakah ini masih palsu? Bahkan jika itu adalah kota Hanyu, jangan berani menipu pembangkit tenaga listrik dunia. Awalnya, saya tidak percaya, tetapi dikatakan bahwa orang lain dari dunia perang datang ke sini untuk membuka kristal roh, dan dunia perang selatan tidak diam-diam menggerakkan tangan mereka, kabar tersebar. Reputasi ini dibangun oleh kejujuran. Ketika Feng Tang mengatakan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Kamu harus tahu situasi di dunia peperangan selatan. Jadi sekarang, banyak kekuatan di semua pihak yang bertikai membeli dan menjual barang. Dan mereka lebih suka melakukan perjalanan jauh ke peperangan selatan. Qin Yichen menggosok dagunya, tampak berpikir, mungkin inilah alasan tahun-tahun netralitas dan kemakmuran di perang selatan. Menurut situasi ini, perang selatan akan menjadi semakin kaya, dan kita harus mengakui bahwa hegemon dalam perang selatan memang ada satu set. Tapi, lihat Feng Elder, haruskah aku kesini sebelumnya? Setelah ditusuk, Feng Tang tertawa dan mengalihkan topik. Ya, saudara Qin, apakah kamu tidak peduli dengan harganya? Anda dapat yakin bahwa kekayaan bersih Anda saat ini lebih kaya dari kami. Saya, Qin Yichen hanya ingin menjelaskan bahwa dia tidak begitu kaya. Meskipun dia diperlakukan dengan baik apakah dia berada di kota Tian atau tidak dalam pertempuran, dia masih memiliki ras manusia di belakangnya untuk mendukungnya. Namun, melihat mata semua orang yang sangat setuju, Qin Yichen sangat terdiam. Saya takut di mata orang lain. Dia adalah sapi perah berjalan. Sebelum dia dapat berbicara, saya melihat Feng Tang tersenyum dan menggosok tangannya. Baiklah, saudara Qin, jika saya malu di saku, Anda dapat membantu saya dua. Saya, Qin Yichen penuh dengan tanda tanya, dan orang-orang di dunia Korea Utara juga sangat menyadari karakter Feng Tang. Dan buru-buru menasihati, setelah selesai, jangan menyerah. Jangan bangun. Ya, kami dan saudara Qin menolak untuk memberimu sepatah kata pun. Tetapi mereka pasti bersedia membantu Patriark Tua Feng untuk menyela tanganmu.